Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba melanjutkan ini part yang kedua. Jadi kemarin kan kita di pasal 11, sekarang kita di pasal 12. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya. Keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ini undang-undangnya nomor 6 tahun 2006, nomor 6 tahun 46, yaitu tentang keadaan bahaya. Di pasal 1, Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya. Jadi boleh sebagian saja, itu 50%, jadi nggak usah nunggu seluruhnya, gitu ya. Keadaan bahaya itu dinyatakan jika terjadi adanya serangan dari negara lain, atau sebenarnya agak nggak mungkin begitu ya, serangan alien, serangan apa gitu. Intinya adalah yang menjadikan sebagian rakyat Indonesia itu dalam terserang begitu. Kemudian bahaya dari sebuah serangan, terus kemudian pemberontakan atau perusuhan hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bencana alam. Oke, next ke pasal 13. Presiden mengangkat duta dan konsul. Mengangkat duta dan konsul itu yang pertama, jadi perwakilan politik luar negeri Indonesia itu ada dua. Perwakilan luar negeri itu ada dua. Jadi yang pertama adalah duta atau duta besar luar biasa berkuasa penuh, atau disebut dengan perwakilan diplomatik. Dan perwakilan luar negeri itu satunya lagi adalah perwakilan konsuler. Nah, perwakilan diplomatik itu perangkatnya itu adalah duta besar luar biasa berkuasa penuh, lalu kemudian selanjutnya duta atau gerzan, lalu kemudian chef d'affaires, terus kemudian kuasa usaha, terus kemudian atase. Kemudian untuk perwakilan konsuler itu adalah konsul jenderal, konsul, dan agen konsul. Perangkat perwakilan diplomatik itu tujuan utamanya hanya dua, yaitu melindungi warga negara Indonesia di negara lain gitu. Contoh kalau misalnya ada KBRI Singapura, maka kerjaan duta besar Singapura itu yaitu melindungi warga negara Indonesia di Singapura gitu. Terus selanjutnya adalah selain melindungi juga yang agak melupakan yang utamanya begitu adalah perjanjian dengan negara lain. Nah, perjanjian dengan negara lain itu diwakili bisa oleh ambasador atau duta besar luar biasa berkuasa penuh, seperti itu. Lalu kemudian kalau pekerjaan konsuler itu apa? Nah, perwakilan konsuler itu hanya satu, yaitu ngerjain administrasi saja. Contohnya kalau misalnya Anda lagi di Jepang, terus kemudian paspor Anda kecuci begitu ya, seperti itu. Anda bisa langsung ke perwakilan konsuler yang ada di Jepang, jadi konsuler RI yang ada di Jepang. Baik itu hanya level konsul saja atau mungkin sudah ada konsulat jenderalnya atau konsul jenderalnya, disilahkan. Adapun kalau misalnya ternyata di negara tersebut tidak ada perwakilan konsuler, maka Anda bisa langsung ke perwakilan diplomatik juga. Itu nanti akan diarahkan ke atasnya dan sebagainya, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi urutannya adalah yang pertama, pertama adalah Presiden itu membuat sebuah kepres. Kepres itu keputusan Presiden yang isinya adalah pembukaan perwakilan diplomatik, begitu. Nah, pembukaan perwakilan diplomatik itu setelah beres itu di bahasa mudahnya nih, Presiden minta tolong sama Menteri Luar Negeri, terus kemudian Ibu Menteri minta tolong ada 3 unsur. Unsur pertama adalah politisi, unsur kedua adalah praktisi, unsur ketiga adalah akademisi. Nah, dari 3 unsur ini silahkan dicari dan sebagainya. Terus kemudian setelah mendapatkan itu semua, bawalah semacam administrasinya atau dokumennya itu dibawa ke DPR.
untuk dilakukan fit and proper test di DPR, seperti itu. Nah, fit and proper test di DPR itu adalah uji kelayakan maksudnya, seperti itu. Ditanya-tanya, wawancara dan sebagainya, seperti itu. Nah, singkat cerita, DPR itu katakanlah menemukan satu nama, gitu ya, sudah diluluskan ada satu nama, terus kemudian presiden melihat itu semua, lalu kemudian diberikan kepada apa contohnya itu ya, perwakilan di negara mana, Jerman begitu, perwakilan negara Jerman gitu. Jadi si dokumennya dulu begitu ya, itu diinfokan kepada perwakilan Jerman di sana, apakah Indonesia maksudnya stafnya datang ke sana atau apa dan sebagainya, intinya menginfokan bahwa kita begini begitu dan sebagainya. Nah, mereka itu dari sana itu bisa memutuskan apakah menerima atau tidak begitu ya orang tersebut. Prinsipnya kan sebenarnya adalah menerima saja pembukaan perwakilan diplomatiknya. Cuma tetap mereka dengan protokolernya tetap harus menyelidiki bahasa mudahnya tentang calon duta besar ini meskipun sudah lolos di DPR RI. Lalu kemudian di situ ada semacam agreement begitu ya, agreement bahwa dia itu persona grata atau orang yang disukai begitu ya, orang yang disukai. Terus kemudian Presiden Indonesia, oh ternyata dia sudah persona grata, dia oke, lulus lah bahasa mudahnya dari PM Jerman contohnya atau kanselir Jerman gitu. Intinya pimpinan negara yang ada di Jerman itu begitu. Nah, terus kemudian oleh presiden diinfokan dan presiden membuat sebuah surat namanya letter of credence begitu. Letter of credence itu maksudnya adalah surat kepercayaan yang diberikan oleh presiden atau pimpinan negara pengirim kepada duta besar untuk diberikan kepada negara penerima begitu. Nah, surat kepercayaan tersebut atau letter of credence itu dibawa oleh calon duta besar ini kepada Jerman kalau contohnya tadi. Lalu kemudian diterima di sana dan Jerman itu memberikan surat namanya surat eksekuatur. Nah, surat eksekuatur itu diterima, lalu kemudian surat eksekuatur itu setelah diterima oleh duta besar, maka duta besar itu memberikan surat kepercayaan begitu. Udah dapat itu semua, udah selesai langsung ke kedutaan. Memang sih ada semacam seremonial untuk pidato kenegaraan pertama bagi mereka gitu. Terus kemudian next selanjutnya presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, DPR ditanya oleh presiden gitu, ini ada duta besar nih dari Kanada contohnya gitu. Duta besar dari Kanada itu namanya ini dan sebagainya gitu. Nah, DPR memberikan pertimbangan itu gitu. Terus kemudian pasal 14, presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau gerasi itu kan pengurangan hukuman ya, jadi diajukannya itu adalah ketika gerasi tersebut, contoh gerasi diumumkan pada tanggal ada orang yang dituntut ada orang yang diputuskan oleh hakim itu tanggal 1 Januari. 2 Januarinya dia boleh mengajukan. Dia boleh mengajukan gerasinya. Intinya sebenarnya nggak harus sampai 2 Januari banget, tapi bisa mengajukan meskipun dia masih menjalani masa tahanan atau masa hukuman begitu. Itu gerasi. Dengan rehabilitasi apa bedanya? Rehabilitasi itu sebenarnya memang sudah beda ya. Kalau rehabilitasi itu kan dari segi pengertiannya pun atau tujuannya pun beda. Kalau gerasi itu jelas bahwa ini pengurangan hukuman. Kalau rehabilitasi itu adalah semacam merehab nama orang begitu. Merehab nama orang. Contohnya kan orang yang pengen jadi presiden atau calon presiden itu kan tidak boleh pernah melakukan sebuah tindak pidana. Tapi kalau presiden memberikan rehabilitasi bisa saja. Jadi kalau gerasi itu tidak perlu menunggu hukumannya selesai, tapi kalau rehabilitasi harus menunggu hukumannya selesai. Berarti bedanya di segi waktunya sih, gitu ya. Kemudian di sini dengan memperhatikan Mahkamah Agung, begitu.
Next, Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Amnesti itu adalah sebelum peradilan. Kalau abolisi ketika sedang peradilan, begitu. Kalau dari segi prosesnya, gitu. Amnesti itu pengampunan, kalau abolisi itu adalah penghapusan, seperti itu. Atau deponering, pernah mungkin mendengar itu. Lalu kemudian Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini kayaknya gampang ya memahaminya. Beberapa hari yang lalu itu saya lihat di webnya, apakah masih ada ya, Presiden memberikan gelar pahlawan. Presiden memberikan gelar pahlawan. Lalu kemudian ini, Presiden Jokowi anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh pada Senin 7 November 2022. Nah ini tokohnya adalah almarhum Dr. Soeharto, Paku Alam, Rubini, Salahuddin, Ahmad Sanusi dan sebagainya. Seperti itu. Ini adalah yang dimaksud dengan kelima tokoh yang memberikan gelar pahlawan. Ini adalah salah satu contoh dari pengamalan atau pekerjaan ya, Presiden, begitu, yaitu memberikan ini. Terus kemudian di pasal 16, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, begitu. Yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Disingkatnya itu One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika Presiden meminta pertimbangan kepada mereka, maka mereka akan memberikan begitu semacam rekomendasi mungkin apa dan lain sebagainya, memberikan pertimbangan itu, gitu ya. Dan memang Dewan Pertimbangan itu dari berbagai dimensi atau dari berbagai utusan atau berbagai golongan, itu supaya lengkap lah bahasa Melayu. Jadi kalau ada masalah bangsa atau apa itu lengkap gitu, perwakilannya lengkap. Lalu kemudian di sini ada istilah Dewan Pertimbangan Agung, ini dihapus di amandemen yang keempat. Karena memang Dewan Pertimbangan Agung itu dulu kan lembaga tinggi negara dan levelingnya sama dengan Presiden. Unik juga sih kalau misalnya ada Dewan Pertimbangan memberikan sebuah pertimbangan kepada Presiden, padahal sama-sama lembaga tinggi negara, begitu. Nah, kalau misalnya sama-sama seperti itu, akhirnya di pasal 16 ini juga sama di perubahan keempat, ini juga sama di perubahan keempat. Setelah ini dihapus, kemudian ada sebuah diksi tentang atau klausul tentang One Team Press, gitu ya. Terus kemudian Kementerian Negara, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Mari kita lihat. Kabinet Indonesia Maju. Ini adalah kabinetnya, gitu ya. Ini kabinetnya. Ini ada menteri koordinator, kita ada 4. Ada menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM, perekonomian, pembangunan manusia, dan kemaritiman dan investasi. Ini kita punya 4. Sementara untuk yang menterinya kita punya 30, dari mulai sekretaris negara, terus kemudian ada menteri pendidikan, kemudian dan yang lainnya, seperti itu. Dan kita punya 34 kementerian, gitu ya. 34 kementerian dengan 4 koordinator dan 30 kementerian. Terus kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anda mungkin pernah mendengar istilah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet Indonesia Maju, gitu ya, sebelum dan sesudah. Ini kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini adalah Kabinet Indonesia Maju sebelum dan sesudah reshuffle 15 Juni kemarin. Ya. Kita lihat. Menteri Koordinator masih sama, maupun MD Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendi, Luhut Binsar Panjaitan. Yang berbeda kalau yang saya lihat ini nih, Bapak Bahlil Lahadalia, begitu. Terus kemudian ada Menteri Perdagangan yang pernah kayaknya itu baru ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, nah, contohnya. Kemudian Menteri Kesehatan. Oke. Jadi intinya adalah
ini salah satu contoh bahwa ada perubahan-perubahan reshuffle kabinet itu, begitu. Ada perubahan. Contoh kalau misalnya tadi Menteri Perdagangan ini Zulkifli Hasan, begitu, ini yang baru. Nah yang sebelumnya itu Menteri Perdagangannya itu adalah Muhammad Lutfi, begitu. Nah di sini ada tulisan Presiden mengangkat dan memberhentikan. Nah berarti konsepsinya Presiden memberhentikan Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, terus kemudian untuk Menteri Perdagangan tersebut Presiden mengangkat Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Nah ini maksudnya di ayat 2 ini. Terus kemudian setiap menteri itu membidangi urusan tertentu. Nah di sini ada tulisan urusan perdagangan oleh Zulkifli Hasan, perhubungan oleh Budi Karya Sumadi, itu maksudnya seperti itu. Oke ya. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah presiden itu pembentukannya boleh gitu ya, mengusulkan dan sebagainya untuk adanya sebuah pengubahan atau pembentukan baru. Contohnya saya baru mendengar tentang kata bahwa ada menteri investasi seperti itu, karena kan dulu di zaman Bapak SBY itu kan tidak ada menteri investasi, maksudnya kalaupun ada itu gabung seperti itu. Nah ini maksudnya adalah dari kewenangan ini. Terus kemudian kita pindah ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah kita di pasal 18. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, begitu. Kita punya 34 provinsi, terus katanya ada provinsi yang baru jadi 37 provinsi, penambahan di Papua, begitu ya, ada provinsi seperti itu. Nah, maksudnya apa dong ini di ayat 1? Maksudnya adalah penegasan gitu ya, penegasan bahwa Indonesia itu adalah bentuk negaranya kesatuan, dan yang namanya bentuk negara kesatuan itu tidak ada negara bagian. Jadi tidak ada negara dalam negara. Jadi negara kesatuan itu terbagi atas adanya provinsi, dan provinsi itu terbagi menjadi 2, ada yang kabupaten, ada yang kota, seperti itu. Dan tiap-tiap provinsi dan tiap-tiap kabupaten itu atau kota itu memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Jadi tidak ada yang istilahnya kabupaten gabung dengan kabupaten mana, atau cukup provinsi saja tidak ada kota dan kabupatennya, enggak. Itu harus ada, minimal ada kabupatennya atau minimal ada kotanya, seperti itu, gitu ya. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi itu ya seperti Anda mungkin pernah dengar ada mobil otonom gitu yang dibuat oleh Google, yang intinya adalah dia berjalan sendiri, terus kemudian dia kalau punya butuh dia ngurusin sendiri dan lain sebagainya. Nah asas otonomi pun sama. Jadi asas otonomi itu jadi pelimpahan kewenangan yang dulunya itu adalah pemerintahan pusat, itu diberikan kepada daerah. Sehingga kita mengenal ada desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Seperti itu. Nah, dari asas otonomi ini akhirnya setiap daerah itu boleh mengajukan, membuat sendiri gitu peraturan untuk dia sendiri, membuat sendiri, mengatur uangnya sendiri, dan tidak perlu disetor ke pemerintah pusat, dan tidak perlu diapa-apain lah bahasa mudahnya oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat sudah mendelegasikan. Bahasa mudahnya, udah kamu sudah punya rumah tangga sendiri, nah begitu, silakan kamu urus rumah tangga kamu sendiri. Nah seperti itu bahasa mudahnya, gitu ya. Nah jadi otonomi itu seperti itu. Contoh ya, kita lihat ke ini, biasanya kalau bahasa ininya ke PAD, pendapatan asli daerah, PAD Tangsel. Kenapa Tangsel Pak? Ya mungkin mempermudah saja begitu ya, Dok. Tangsel, sebentar kita tunggu. Nah ini Tangsel itu adalah realisasi pendapatan pemerintahan kota Tangsel menurut jenisnya, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada pendapatan asli daerah, itu ada 1 miliar apa 1 triliun ini yang 44 ini. Intinya katakanlah ini 1.538.000.000 sekian.
Kalau misalnya PAD Tangsel 1.500.000.000, maka sederhana, silahkan diberikan 1.500.000.000 itu atau 1.500.000.000.000 ini diberikan kepada khusus daerah Tangsel, dipersilakan. Ada yang bisa dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain dan PAD yang sah dalam undang-undang. Boleh dia ngambil PAD ini dari 44 ini, silahkan. Seperti itu. Nah, cuman kan tidak semua masalahnya. Tidak semua mungkin ini adalah dianggap besar bagi daerah lain, tapi mungkin dianggap kecil bagi daerah lain. Nah, hal yang sulit bagaimana? Sulitnya adalah perbedaan itu semua. Kan sama-sama warga negara Indonesia. Nantinya ada negara yang kaya banget, ada negara yang ada daerah yang kaya banget PAD-nya, ada daerah yang dikit banget PAD-nya. Seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, itu ada nama dana perimbangan. Seperti itu. Dana perimbangan itu adalah salah satu untuk menangkal itu. Jadi bahasa mudahnya pengajuan, saya butuh meja, saya butuh untuk pendidikan saya butuh program untuk ABCDFGH. Diajukanlah, di sini ada bagi hasil pajak, bukan pajak, alokasi umum, alokasi khusus dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, dana perimbangan itulah yang dimaksud. Seperti itu. Jadi pemerintah pusat membantu gitu. Oke ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan itu sederhananya adalah pemerintah pusat membuat sebuah program, dan programnya itu bentuknya minta tolong kepada daerah untuk melakukan program tersebut. Karena bahasa mudahnya kalau dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dalam rangka efisiensi begitu ya, itu begitu. Akhirnya tugas pembantuan. Nah, minta tolong bahasa mudahnya. Terus kemudian daerah melakukannya, dan itu keuangannya adalah keuangan pemerintah pusat. Seperti itu. Ya, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Nah, coba contoh ya. Pemilu pemilu, hasil pemilu DPRD Kota Kediri contohnya ini ya, kita lihat. Terus kita lihat sini. Nah, hasilnya adalah penetapan calon anggota tetap DPRD dari PAN sekian orang, dari PSI, dari P3, dari Perindo, dari PKS dan sebagainya. Seperti itu. Ini dibuat hasilnya, siapa yang menang dan sebagainya. Nah, di sini berarti sudah jelas bahwa DPRD provinsi itu adalah perwakilan dari partai politik, atau DPRD kabupaten juga atau DPRD kota juga itu adalah perwakilan dari partai politik. Seperti itu. Karena memang mewakili partai politik. Seperti itu. Ya. Terus kemudian gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota secara demokratis dipilih secara langsung. Begitu. Dipilih secara demokratis. Kan kalau dulu itu kalau yang namanya gubernur, bupati, wali kota itu dipilihnya itu tidak secara demokratis, maksudnya tidak secara langsung oleh rakyat. Begitu. Dulu juga demokratis karena kan prosesinya adalah partai politiknya itu kan dipilih oleh rakyat, seperti itu. Sama saja demokratis juga, cuma bedanya tidak langsung lah bahasa budaya seperti itu. Lalu kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, kita coba lihat ya, ada 6 yang sependek pengetahuan saya. Jadi seperti moneter dan sebagainya. Tapi kita akan cari untuk buktikan, gitu ya. 6 itu apa saja? Oke, keywordnya apa ya? Kewenangan pemerintah pusat di daerah. Nah, lihat. Oke, kita masih menunggu.
kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah kita masih menunggu, maaf. Oke. Jadi yang pertama adalah urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan hukum, urusan agama, urusan moneter, begitu. Jadi maksudnya adalah lebih kepada wali kota itu nggak bisa langsung melakukan perjanjian internasional gitu dengan wali kota di Bern, Swiss, nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi ini adalah urusan luar negeri. Ini adalah urusan pemerintah pusat, seperti itu. Terus kemudian urusan pertahanan pun sama. Jadi TNI itu ya tunduk dan patuhnya adalah ke Panglima TNI secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Begitu. Ya tunduknya juga sebenarnya kepada presiden kan, karena presiden adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi terhadap angkatan laut, udara dan angkatan laut, udara dan darat, begitu ya, seperti itu. Urusan keamanan, hukum dan sebagainya itu pun sama. Bagaimana dengan Aceh? Aceh juga kan menerapkan hukum yang berbeda dari pemerintah atau perda daerah lain. Nah, kalau Aceh berbeda karena memang kan diberikan istimewa, begitu. Dulu kan ada semacam MOU yang di Finlandia itu loh. Mungkin Anda tinggal cari aja di internet, begitu, dengan MOU di Finlandia seperti apa, nah itu imbasnya kayak apa dan lain sebagainya, begitu ya. Ada dua hal sih yang sependek pengetahuan saya, yaitu yang pertama tentang politik, yang kedua ingin ada semacam otonomi politik, terus kemudian yang keduanya adalah hukum, seperti itu. Sama halnya juga dengan seperti di Yogyakarta, yang Yogyakarta itu kan dari segi politis pemilihan gubernurnya ya tidak ada, seperti itu. Jadi heredity berdasarkan ya monarki lah bahasa mudahnya, atau kerajaan, gitu ya. Terus kemudian kalau urusan agama ya sederhana, jadi kan warga negara Indonesia kan memiliki hak untuk memeluk agama, keyakinan masing-masing. Nah itu diaturnya oleh pemerintah pusat, begitu, dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi bukan daerah yang memilihnya, itu ya, daerah tidak punya kewenangan untuk membuat perda tentang ini, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya adalah pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ya, kan mungkin Anda pernah dengar ya, seiring dengan adanya otonomi, jadi ada program yang kita tuh dengar, oh hanya ada di Bandung saja, hanya ada di Palembang saja, hanya ada di Papua saja, hanya ada di Maluku saja dan sebagainya, atau hanya ada di Bali saja, begitu. Jadi di daerah lain itu tidak ada, begitu. Nah itu salah satu contoh bahwa memang otonomi itu ya memang untuk ngurus dirinya sendiri, untuk ngurus daerahnya sendiri. Silahkan begitu, diberikan hak, gitu ya. Terus kemudian ini kita lewat saja karena klausul saja. Pasal 18A, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, atau provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan itu kan ada otonomi khusus di Papua, ada DKI Jakarta yang khusus ibu kota, kemudian ada Aceh, terus kemudian ada Yogyakarta. Kemudian hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan melaksanakan secara adil-adilnya dan selaras berdasarkan undang-undang. Ini kenapa pemerintah pusat juga harus bareng-bareng dengan pemerintah daerah? Karena kalau misalnya kan yang namanya alam itu kan tidak semua sama ya. Jadi kan orang Bandung tidak punya tambang yang luar biasa seperti di Papua atau yang luar biasa seperti di Kalimantan, begitu. Kan tambangnya sedikit daripada yang ada di Kalimantan, begitu. Jadi wah kalau begitu jadinya ada yang daerah yang sumber daya alamnya luar biasa, daerah yang sumber daya alamnya sedikit. Nah maka dari itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu melakukan semacam kerjasama, begitu ya, hubungan, begitu. Seperti itu supaya adil dan selaras. Nah kalau di sini adilnya adalah adil sama rata atau adil komutatif seperti yang dikatakan oleh Bapak Aristoteles, seperti itu, gitu ya. Oke, next. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang tentang daerah istimewa Yogyakarta, undang-undang tentang DKI dan sebagainya. Kemudian negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, begitu. Kita pernah mendengar kan ada pengadilan adat,
ada masyarakat hukum adat di masyarakat di Bromo, ada masyarakat di Makassar dan lain sebagainya. Nah, hal itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi dibolehkan untuk tetap ada. Begitu. Kalau dia punya hukum adat disilahkan, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Seperti itu. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah di sini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Nah, anggota DPR itu ada berapa sih? Mari kita lihat. Anggota DPR, jumlah anggota DPR RI. Jumlahnya itu adalah pada tanggal 1 Oktober 2019 itu adalah 575 anggota dan dipilih dalam 80 daerah pemilihan. Sebenarnya sih saya mau langsung ke webnya dpr.go.id, cuman tadi itu under maintenance. Nah, ini tulisannya nih, under maintenance, jadi nggak bisa mencontohkan begitu ya, daerah mana saja, terus siapa orangnya dan sebagainya, seperti itu. Terus kemudian susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang MD 3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terus kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Ini juga saya mau contohkan itu kapan, apakah di bulan ini DPR itu sedang masa reses atau masa sidang atau sedang masa libur, atau sekarang di hari ini hari Sabtu ini kira-kira sedang ngapain. Nah begitu, ini saya pengennya masuknya ke DPR cuman bukan masuk ke DPR, ke webnya begitu, cuman nggak ada, lagi under maintenance. Oke. Kemudian DPR melakukan atau memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini fungsi legislasi disebutnya, yaitu untuk membentuk undang-undang saja. Nah, DPR RI itu satu-satunya lembaga yang berhak untuk membentuknya. Seperti itu. Kalau yang mengesahkan memang bareng nanti sama presiden. Begitu. Yang pengusulnya juga bisa DPR, bisa presiden, bisa DPD. Cuman yang kekuasaan untuk membuat dan membentuknya itu adalah hanya DPR saja. Ini ya, jadi perlu diketahui, dijelasin. Kalau DPR itu punya ketiganya, usulnya iya, terus kemudian mengesahkan juga iya, membuatnya juga iya. Kalau presiden itu mengusulkan dan mengesahkan, kalau DPD hanya mengusulkan saja, seperti itu. Jadi yang paling kuatnya itu di DPR, yang lengkap begitu, mengusulkan bisa, mengesahkan bisa, lalu kemudian mengusulkan, mengesahkan juga, membentuk atau membuatnya juga bisa, seperti itu. Setiap RUU itu dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi pembahasannya itu maksudnya bukan presiden setiap mau ada sidang itu datang ke DPR, enggak. Tapi kan ada kementeriannya, ada pembantu-pembantunya begitu yang memang datang ke DPR bahas bareng, bahasa mudahnya begitu, dengan DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama supaya dapat disahkan bersama. Kemudian jika rancangan itu tidak dapat mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi pada DPR di masa itu. Jadi contohnya nih, hari ini bulan November 2022 itu katakanlah ada sebuah RUU yang diajukan oleh DPD contohnya. Terus kemudian dibahas nih sama Bapak Presiden dan atau intinya sama Presiden atau oleh pemerintah dengan DPR. Nah ketika dibahas itu ternyata itu nggak dapat persetujuan bersama sampai akhir pun. Nah itu harus menunggu dulu sampai tahun 2024. Kalau 2024 selesai baru dia bisa mengajukan kembali dengan undang-undang yang sama, dengan RUU yang sama, seperti itu. Gitu ya. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan undang-undang. Nah yang mengesahkan itu bareng dengan dengan DPR RI, begitu. Nah ini kan ada klausul di ayat 5, dalam hal RUU-nya itu telah disetujui bersama, ini udah, tapi tidak disahkan oleh presiden dan dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU-nya itu tetap sah diundangkan meskipun tidak ditandatangan. Tapi kan di sini sudah ada klausul ini nih, ada klausul seperti ini. Dalam hal RUU-nya yang telah disetujui bersama, berarti kalau bersama sudah disetujui yang ini antara DPR dengan presiden, berarti sudah selesai. Cuman nggak ditandatangan saja. Nah itu tetap undang-undang itu tetap jadi, gitu ya. Next, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi. Nah fungsi legislasi itu adalah tadi membentuk undang-undang.
fungsi anggaran itu memberikan kuota anggaran kepada APBN, dan kalau fungsi pengawasan terkait dengan kinerja kementerian atau kinerja pemerintah. Ya, yang sering itu adalah kementerian. Contohnya ya, RDP, RDP DPR RI, live streaming Komisi 3 DPR RI RDP dengan jaksa, nah berarti dengan yudikatif. Ini RDP dengan ANRI itu adalah lembaga pemerintahan non kementerian tapi setingkat kementerian. Ini RDP, rapat dengar pendapat. Ini bentuk dari program pengawasan yang dimaksud ini nih, fungsi pengawasan seperti itu. Oke ya. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, DPR RI juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Mari kita lihat, yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah, kita lihat ya, hak interpelasi. Nah, kita lihat. Di sini kalau kita klik karena memang tidak ada nih under maintenance gitu. Nah, sebentar kita lihat. Oh, ini DPRD, sorry. Ini DPRD, ini tentang hak DPR. Oh, masih maintenance yang tadi ya. Tuh, interpelasi itu apa? Kita lihat. Jadi pada prinsipnya adalah nih, sebentar, ini gedung DPR ya. Kita mau ini. Pengertiannya ini adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Nah, mekanismenya itu adalah harus ada materi kebijakannya apa, jadi apa yang mau dikritisinya, begitu ya, apa yang mau diminta keterangannya, begitu dari kementerian atau dari pemerintah, seperti itu saudara. Oke, selanjutnya adalah ini kita lewat saja supaya lebih cepat-cepat. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, itu udah jelas ya. Jadi dia boleh mengajukan, DPR RI itu boleh mengajukan RUU gitu ya. Jadi selain dia membentuk, membuat, membahas, mengesahkan, juga dia boleh untuk mengusulkan. Itu. Kemudian dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, atau ini dikenal dengan Perpu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, pasal 5 menyatakan bahwa tata urutan perundang-undangan itu adalah ada UUD 45, ada TAP MPR, ada apa lagi ya, undang-undang atau garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada PP, ada Kepres, kemudian ada Perda. Nah, ini berhak gitu Presiden untuk menetapkan Perpu, untuk membuat Perpu. Biasanya sih Perpu itu keluar ketika DPR-nya sedang masa reses atau memang ketika situasi yang dianggap genting versi Presiden, seperti itu. Pasal 22A, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur, udah ada undang-undangnya. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, syarat-syarat tertentu diatur dalam undang-undang. Sudah. Jadi kan ada, ya mohon maaf, ada yang meninggal ketika dalam masa periodenya itu ada istilah PAW, pergantian antar waktu, begitu. Oke, untuk ini sepertinya dicukupkan sekian karena dicukupkan hanya sampai ke DPR saja. Untuk yang selanjutnya itu tidak perlu untuk persiapan Anda menjelang UAS dan atau menjelang PAS dan juga menjelang ulangan harian pendidikan Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.